Yo guys, pada episode sebelumnya kita telah membahas corak kehidupan manusia praksara pada zaman batu yang terdiri dari budaya Paleolitik, Mesolitik, dan Neolitik. Sebenarnya masih ada satu lagi budaya zaman batu yang sangat menarik untuk dibahas. Budaya zaman batu tersebut adalah budaya megalitik atau zaman megalitikum. Secara etimologis atau asal-usul katanya, megalitikum berasal dari bahasa Yunani yaitu mega yang artinya besar dan litos yang artinya batu. Peneliti menamakan zaman ini megalitikum karena ditemukan hasil-hasil kebudayaan berupa batu-batu besar guys. Budaya megalitik diperkirakan telah masuk ke Indonesia pada periode 2500 sampai 1500 tahun sebelum Masehi yang dibawa oleh bangsa Proto-Melayu. Periode megalitikum sebenarnya juga termasuk ke dalam masa neolitikum atau zaman batu muda. Budaya megalitik memiliki keunikan tersendiri yaitu ditandai dengan penggunaan batu besar untuk menunjang sistem kepercayaan mereka. Masyarakat pada zaman itu sudah memahami adanya kehidupan setelah mati. Mereka meyakini bahwa roh seseorang yang telah meninggal akan hidup di alam lain. Sistem kepercayaan tersebut dapat terlihat dari beberapa kegiatan ritual. Kegiatan ritual yang paling menonjol adalah upacara penguburan orang meninggal. Dalam tradisi penguburan ini, jenazah orang yang telah meninggal dibekali berbagai benda dan peralatan kebutuhan sehari-hari, misalnya barang-barang perhiasan, periuk, dan lain-lain yang dikubur bersama mayatnya. Hal ini dimaksudkan agar perjalanan arwah orang yang meninggal selamat dan terjamin dengan baik guys. Selain upacara-upacara penguburan, juga ada upacara pesta untuk mendirikan bangunan suci. Mereka percaya bahwa manusia yang meninggal akan mendapat kebahagiaan jika mayatnya ditempatkan pada susunan batu-batu besar. Adapun peninggalan-peninggalan zaman megalitikum antara lain yang pertama adalah sarkofagus. Sarkofagus adalah kubur batu berbentuk panjang yang memiliki tutup di atasnya. Sarkofagus diletakkan di atas tanah dan tidak dikubur dalam tanah. Sarkofagus biasanya diberi ukuran maupun lukisan-lukisan manusia dan binatang yang dianggap memiliki kekuatan magis. Waruga. Dalam bahasa Minahasa, waru artinya rumah dan ruga artinya badan. Jadi waruga berarti rumah tempat badan yang akan kembali ke surga. Waruga fungsinya sama seperti sarkofagus yaitu untuk menyimpan jenazah, namun memiliki perbedaan dalam bentuknya. Waruga berbentuk kubus yang memiliki tutup seperti atap rumah. Jenazah yang dikubur di dalam waruga posisinya seperti posisi janin ketika dalam kandungan. Posisi jenazah jongkok di mana kepalanya menyentuh lutut. Dolmen. Dolmen adalah meja batu tempat meletakkan sesaji yang dipersembahkan kepada roh nenek moyang. Di bawah dolmen biasanya sering ditemukan kubur batu. Ukuran panjang sisi-sisi dolmen sekitar 3 meter dan disanggah oleh beberapa batu dengan tinggi 115 cm. Ada kalanya di bawah dolmen dipakai untuk meletakkan mayat. Agar mayat tersebut tidak dapat dimakan oleh binatang buas, maka kaki mejanya diperbanyak sampai mayat tertutup rapat oleh batu. Selanjutnya ada punden berundak. Punden berundak merupakan bangunan yang disusun secara bertingkat-tingkat. Bangunan ini fungsinya sebagai sarana upacara pemujaan roh nenek moyang. Punden berundak memiliki 3 tingkatan. Tingkat yang pertama melambangkan kehidupan di dalam kandungan. Tingkat kedua melambangkan kehidupan di dunia. Dan tingkat ketiga melambangkan kehidupan setelah meninggal. Punden berundak merupakan konsep dasar pembangunan candi-candi di Indonesia. Menhir. Menhir adalah batu tunggal, biasanya berukuran besar, berbentuk tugu dan biasanya diletakkan berdiri tegak di atas tanah. Menhir biasanya didirikan secara tunggal atau berkelompok sejajar di atas tanah, tetapi pada beberapa tradisi juga ada yang diletakkan terlentang di tanah. Fungsi menhir adalah sebagai media penghormatan, menampung kedatangan roh dan sekaligus menjadi lambang orang-orang yang diperingati. Arca batu. Arca batu adalah patung yang terbuat dari batu besar yang dibentuk seperti manusia maupun hewan yang melambangkan sebagai nenek moyang. Peninggalan arca atau patung ini mempunyai fungsi sebagai pemujaan. Para peneliti menemukan arca di Sumatera Selatan dan Sulawesi Selatan. Batu-batu besar ini menjadi lambang perlindungan bagi manusia yang berbudi luhur dan juga memberi peringatan bahwa kebaikan kehidupan di akhirat hanya akan didapat sesuai dengan perbuatan baik selama hidup di dunia. Upacara kematian merupakan manifestasi dari rasa bakti dan hormat seseorang terhadap leluhurnya yang telah meninggal. Sistem kepercayaan masyarakat praksara yang demikian itu telah melahirkan tradisi megalitik. Sistem kepercayaan dan tradisi batu besar telah mendorong berkembangnya kepercayaan animisme.
Kepercayaan animisme merupakan sebuah sistem kepercayaan yang memuja roh nenek moyang. Di samping animisme muncul juga kepercayaan dinamisme. Menurut kepercayaan dinamisme, ada benda-benda tertentu yang diyakini memiliki kekuatan gaib, sehingga benda itu sangat dihormati dan dikeramatkan. Oke guys, mungkin itu aja yang bisa kita bahas dalam episode kali ini. Dukung kami dengan subscribe channel ini, tinggalkan like dan komentar yang membangun. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dan akhir kata salam jas merah. Yo guys, di episode sebelumnya kita sudah selesai membahas corak kehidupan masyarakat pada zaman batu. Peradaban masyarakat dan perkembangan teknologi pastinya berjalan progresif dan semakin canggih. Setelah zaman batu selesai di tahap Neolitikum, perkembangan corak kehidupan masyarakat pun berganti dan memasuki zaman logam. Bukan berarti alat-alat dari batu ditinggalkan ya guys. Alat-alat dari batu juga pastinya masih banyak digunakan bahkan hingga sekarang. Zaman logam terbagi menjadi 3 zaman, yaitu zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi. Para ahli mengatakan kalau Indonesia tidak mengalami zaman tembaga, karena sampai saat ini belum ada ditemukan peninggalan-peninggalan sejarah dari zaman tembaga di Indonesia guys. Namun negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Kamboja aja nih yang terpengaruh dengan zaman tembaga ini. Di Indonesia, zaman logam terbagi menjadi 2, yaitu zaman perunggu dan zaman besi saja. Kebudayaan logam dibawa ke Nusantara oleh bangsa Deutero Melayu atau Melayu Muda sekitar tahun 300 sebelum Masehi. Sama halnya dengan bangsa Proto Melayu, bangsa Deutero Melayu ini berasal dari Cina Selatan. Mereka menuju ke Pulau Nusantara menggunakan perahu bercadik. Mereka berlayar ke Nusantara untuk melakukan perdagangan. Untuk berdagang, mereka melakukan barter atau pertukaran karena zaman dulu belum ada sistem uang ya guys. Bangsa Deutero Melayu tersebut kemudian berbaur dan terjadilah perkawinan dengan penduduk lokal ataupun bangsa pendatang yang sudah ada lebih dulu di Indonesia. Zaman logam sering juga disebut dengan masa perundagian. Penyebutan ini berasal dari bahasa Bali yaitu undagi yang artinya adalah orang-orang yang terampil. Secara khusus, istilah undagi disematkan kepada orang-orang yang ahli membuat alat-alat dari logam. Tidak semua orang bisa membuat kerajinan dari logam ya guys. Hanya orang-orang yang terampil yang dapat menghasilkan barang-barang dari logam. Masa perundagian menggambarkan kepada kita bahwa masyarakat di zaman ini sudah memiliki keterampilan membuat alat-alat penunjang kehidupan berbahan dasar logam. Lalu bagaimanakah manusia pada zaman logam membuat alat-alat tersebut? Teknik pembuatan alat logam ada 2 macam, yaitu dengan teknik bivalve dan Etcherer-Perdue. Teknik Etcherer-Perdue atau teknik cetak tuang menggunakan media lilin dan tanah liat dalam pembuatannya. Untuk membuat kerajinan dengan teknik ini, pertama-tama kita harus membentuk modelnya dengan lilin dulu guys. Setelah model dari lilin terbentuk, lilin tersebut kita lapisi dengan tanah liat. Jangan lupa untuk melubangi bagian atas dan bagian lapisan bawah tanah liat tersebut. Nah, fungsi lubang bagian atas adalah untuk menuangkan cairan logam dan bawahnya untuk tempat keluar lilin yang mencair. Setelah dilapisi tanah liat, panaskan tanah liat tersebut dengan api. Nah, otomatis lilin akan menjadi cair dan keluar melalui lubang bawah. Setelah tanah liat mengeras, berarti cetakan sudah siap dituang cairan logam. Jangan lupa untuk menutup lubang bagian bawah tadi supaya cairan logam yang kita tuang tidak keluar cetakan. Setelah logam dituang, biarkan mendingin. Setelah mendingin, hancurkan cetakan tanah liat tersebut dan jadilah kerajinan logam guys. Teknik yang kedua adalah teknik bivalve atau teknik setangkup. Mula-mula kita buat dulu nih 2 cetakan yang akan kita setangkupkan sesuai model yang kita inginkan. Setelah itu kita tuang logam cair. Setelah logam mendingin, buka cetakan setangkup tersebut dan jadilah kerajinan logam yang kita inginkan. Kelebihan teknik setangkup ini adalah cetakan bisa kita pakai berulang kali guys. Adapun hasil-hasil kebudayaan berupa alat dari logam yang ditemukan di Indonesia itu nekara. Nekara ya, bukan neraka. Jangan salah sebut. Nekara adalah gendang yang terbuat dari perunggu guys. Persebaran nekara tersebar hampir di seluruh Asia Tenggara. Nekara khas Indonesia adalah nekara tipe pejing. Nekara berukuran kecil disebut dengan moko atau mako. Moko banyak ditemukan di Indonesia Timur. Nekara memiliki beragam fungsi guys, diantaranya sebagai genderang perang, alat memanggil hujan, bekal kubur, benda tukar, hingga mas kawin. Ini tergantung daerah masing-masing.
Di daerah Alor, Flores, dan Rote, Nusa Tenggara Timur, nekara digunakan sebagai sarana upacara, penanda status sosial, dan sebagai mas kawin. Kalau di Bali, nekara berfungsi sebagai benda sakral yang dipuja. Kapak perunggu. Kapak perunggu yang ditemukan yaitu kapak corong atau kapak sepatu karena memiliki lubang. Adapun fungsi kapak ini adalah untuk perkakas serta sebagai benda pusaka. Selain nekara dan kapak, alat-alat perunggu yang ditemukan adalah bejana perunggu, arca atau patung perunggu, serta perhiasan perunggu. Selain alat-alat dari perunggu, ditemukan juga alat-alat dari besi. Alat-alat dari besi yang ditemukan tidak sebanyak alat-alat dari perunggu. Adapun alat-alat yang ditemukan di Indonesia yaitu mata kapak bertungkai kayu, mata pisau, sabit, pedang, dan cangkul. Pada zaman logam, tradisi pembuatan gerabah terus berkembang. Meskipun alat-alat dari logam sudah mulai dikenal, namun penggunaan gerabah tak bisa tergantikan guys. Fungsi gerabah pun sudah berkembang yang tadinya hanya sebagai alat-alat keperluan sehari-hari. Di masa perundagian, gerabah juga digunakan untuk bekal kubur. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa kita bahas dalam episode kali ini. Dukung kami dengan subscribe channel ini, tinggalkan like dan komentar yang membangun ya. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Akhir kata, salam Jas Merah. Pada masa hidup berburu dan mengumpulkan makanan, manusia masih menggunakan alat yang sangat sederhana, seperti kayu, tulang, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, seiring berkembangnya pengetahuan, pada masa bercocok tanam, manusia sudah mulai mengembangkan teknologi berbahan batu untuk mendukung kebutuhan hidupnya. Nah teman-teman, dari penjelasan tadi, kira-kira seperti apa ya teknologi berbahan batu itu? Aha, aku tahu. Contoh perkembangan teknologi pada masyarakat praaksara itu seperti kapak genggam dengan bentuknya yang kasar dan kapak persegi dengan bentuknya yang halus. Selain contoh tadi, ternyata kebudayaan batu itu terdiri dari beberapa zaman loh. Ayo, kita saksikan penjelasan ini ya. Kebudayaan batu terdiri dari beberapa zaman, yaitu zaman Paleolitikum, Mesolitikum, dan Neolitikum. Pada zaman Paleolitikum, kebudayaan terbagi menjadi dua, yaitu kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Kebudayaan Pacitan berkembang di daerah Pacitan. Alat batu yang ditemukan disebut dengan chopper atau kapak genggam. Alat ini biasanya digunakan untuk menggali tanah dan mencari umbi-umbian. Kebudayaan Ngandong banyak ditemukan alat dari batu dan tulang binatang atau tanduk rusa yang digunakan sebagai belati dan disebut bone culture. Selain itu ditemukan juga batu fleks dan batu kalsedon di Sangiran. Pada zaman berikutnya, yaitu Mesolitikum, manusia hidup di gua-gua, tepi pantai, atau sungai. Kebudayaan ini juga dibagi menjadi dua, yaitu kebudayaan Joken-Modinger dan Abris-Sausras. Pada kebudayaan Joken-Modinger atau Bukit Kerang, alat-alat yang ditemukan yaitu pebble, kapak Sumatera, haskorte, kapak pendek, dan pipisan atau batu penggiling. Selain Joken-Modinger, terdapat pula kebudayaan Abris-Sausrase atau gua sampah di Gua Sampung, Ponorogo, Jawa Timur, Pulau Timor, Pulau Roti, dan Bojonegoro. Di tempat-tempat ini banyak ditemukan alat dari tulang. Kebudayaan Neolitikum artinya kebudayaan batu muda, di mana semua alat pada masa ini sudah dihaluskan seperti kapak persegi dan kapak lonjong. Pada masa ini, manusia sudah bercocok tanam dan tinggal menetap di suatu daerah. Hal ini menjadikan zaman Neolitikum sering dikatakan zaman revolusi budaya. Bagaimana? Apa kalian sekarang sudah memahami perkembangan batu pada masa praaksara? Teman-teman, ternyata sejarah itu penting loh. Kita bisa mempelajari peristiwa apapun dari sejarah, termasuk peristiwa di negara kita.
Kalian dapat membaca buku atau mengakses internet untuk mengetahui sejarah lainnya. Selamat belajar dan sampai jumpa ya! Five, four, 3, 2. Bari 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 biri 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 biri